Apa saja ciri-ciri birokrasi patrimonial? Ciri-ciri dari birokrasi patrimonial yaitu 1. Para pejabat disaring atas dasar kriteria pribadi. 2. Jabatan dipandang sebagai sumber kekayaan dan keuntungan. 3. Para pejabat mengontrol baik fungsi politik maupun fungsi administrasi. Dan keempat, setiap tindakan diarahkan oleh hubungan pribadi dan politik. Jelaskan fungsi dan peran birokrasi dalam mengurusi negara. Birokrasi sebagai pelayan publik yang menjalankan fungsi-fungsi dan mengayomi warganya. Gambaran yang berposisi netral ini merupakan gambaran yang cocok sebagaimana yang diidealisasikan oleh Max Weber. Pemahaman tersebut akan lebih komprehensif apabila kita menelusuri berbagai pandangan tentang kedudukan. Bagaimana gambaran birokrasi berposisi netral yang diidealisasikan oleh Max Weber? Netralitas birokrasi dimaknai sebagai ketidakpihakan birokrasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terhadap kepentingan kelompok atau golongan tertentu yang berkuasa. Netralitas birokrasi artinya bahwa birokrasi hanya memberikan pelayanan kepada negara dan masyarakat. Birokrasi sebagai pelayanan publik yang menjalankan fungsi-fungsi negara dan mengayomi warganya. Hans-Dieter Evers melihat bahwa proses birokrasi di Indonesia itu berkembang dengan model birokrasi ala Parkinson dan ala Orwell. Pertanyaannya, jelaskan apa itu model birokrasi ala Parkinson dan model birokrasi ala Orwell. Birokrasi ala Parkinson adalah pola di mana terjadi proses pertumbuhan jumlah personil dan pemekaran struktural dalam birokrasi secara tidak terkendali. Sedangkan model birokrasi ala Orwell adalah pola birokratisasi sebagai proses perluasan kekuasaan pemerintah dengan maksud mengontrol kegiatan ekonomi, politik, dan sosial dengan peraturan, regulasi, dan bila perlu melalui paksaan. Apa arti kebijakan yang menjadikan birokrasi sebagai instrumen kekuasaan? Tumbuh suburnya budaya birokrasi yang sentralistik dan berorientasi pada kekuasaan atau elit politik yang berkuasa dan menduduki jabatan-jabatan politik. Oleh karena itu, birokrasi pelayanan sangat rendah tingkat akuntabilitasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demikian juga dalam daya inovasi dan kreativitasnya terlihat rendah. Suatu birokrasi dapat netral, berpihak, dan birokrasi pun bisa tidak dibutuhkan lagi, karena anggapan bahwa masyarakat telah mampu mengurusi urusan dan masalah dalam kehidupannya. Pertanyaannya yaitu, apakah hal tersebut dapat terjadi secara alamiah? Jawabannya itu tidak demikian. Konteks sosial politik, masyarakat, dan sistem dan dinamika politik di suatu negara tertentu kiranya dapat menentukan apakah birokrasi itu netral atau berpihak. Untuk lebih appreciable dan lebih jelasnya, kita dapat meninjaunya dalam praktik birokrasi di Indonesia. Menjelaskan pengertian birokrasi menurut para pakar dan ahli. Menurut Hegel dan Karl Marx, keduanya mengartikelkan birokrasi sebagai instrumen untuk melakukan pembebasan dan transformasi sosial. Hegel berpendapat birokrasi adalah
media yang dapat dipergunakan untuk menghubungkan kepentingan partikular dengan kepentingan general umum. Sementara itu, teman seperjuangannya Karl Marx berpendapat bahwa birokrasi merupakan instrumen yang dipergunakan oleh kelas yang dominan untuk melaksanakan kekuasaan dominasinya atas kelas-kelas sosial lainnya. Dengan kata lain, birokrasi memihak kepada kelas partikul yang mendominan tersebut. Anda memahami tentang peran penting dalam reformasi birokrasi. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas, dan bersih KKN. Namun, melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparat negara. Apa itu reformasi birokrasi? Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaruan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan atau organisasi, ketatalaksanaan atau business proses, dan sumber daya manusia aparatur. Jelaskan peran birokrasi dalam penyelenggaraan negara. Peran birokrasi dalam penyelenggaraan negara tidak lepas dari pembahasan mengenai teori negara itu sendiri. Hal itu karena birokrasi merupakan mesin utama penyelenggaraan negara yang tugas dan perannya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.